Bab 58. Sakit hati gadis CEO. Sampai di tempat pembangunan ternyata Irene sudah menyuruh anak buahnya untuk menunggunya di sana. Tak lupa pula Irene sudah menjelaskan, pada yang harus mereka lakukan. Irene memberitahu mereka saat menunggu asisten El membayar makanan. Mobil berhenti di depan mereka, lalu dua bodyguard itu membuka pintu mobil. Kalian bagikan makanan yang ada di dalam bagasi, kasih ke tempat pembangunan itu, menunjuk pembangunan proyek Irene. Sebelum kau kasih kalian ambil satu masing-masing, setelah selesai balik ke sini untuk makan punya kalian, titah Irene. Siap bos, lalu mereka melakukan tugasnya mengambil makanan, yang ada di bagasi meninggalkan 2 kotak makanan, dan 3 kotak nasi lalu mereka berjalan ke arah tempat pembangunan itu di mobil. Asisten El, kau makanlah dulu, aku tahu kau belum makan dan kamu juga Pak Sopir, ucap Irene menatap mereka berdua. Tapi Miss, saya makan nanti saja, tolak asisten El. Iya Nona, saya makan nanti saja, ucap Pak Supir merasa tak enak, jika ia makan kalau majikan mereka tidak makan. Nunggu apa, makan sekarang juga, ujar Irene dengan nada tegas. Tapi Miss, ucap asisten El tidak melanjutkan ucapannya. Tak usah pedulikan aku, kalian makan saja, ucap Irene seakan tahu yang ada di pikiran mereka. Kita makan nanti saja Nona, menunggu bodyguard Anda, ucap Pak Sopir. Iya Miss, kita makan sama-sama saja, ucap asisten El. Terserah kau saja, ucap Irene mengalihkan matanya ke layar handphone. Sedangkan di tempat pembangunan. Permisi, ucap salah satu bodyguard pada penjaga. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanya penjaga. Begini, kita di sini ingin membagikan makanan untuk orang di sekitar sini Pak, ucap bodyguard itu sambil memperlihatkan bawaannya. Maaf, dari siapa ya Mas, ucap penjaga itu. Bos saya lagi mengadakan syukuran lalu sebagian makanan untuk dibagikan, dan kebetulan kami lihat ada pekerja di sini, kita kasih bagi ini saja pada buruh di sini, ucap bodyguard. Oh, letakkan di sini saja Mas, nanti kalau pulang biar saya bagikan, ucap penjaga itu. Penjaga itu memanggil bodyguard itu Mas, karena mereka masih muda. Tapi Pak, bos kita maunya makanan ini langsung ke tangan mereka Pak, ucap bodyguard. Tapi, nanti kalau saya dimarahin mandor saya gimana Mas, ucap penjaga itu bingung. Tolong ya Pak, sebentar saja, kalau tidak nanti kami dipecat Pak, ucap bodyguard itu memelas, karena tak tega sang penjaga pun mengizinkan mereka. Ya sudah ayo Mas, mumpung si bos lagi pergi, ucap penjaga itu lalu menuntun bodyguard itu. Perhatian semua, di sini ada yang bagi-bagi makanan, cepat turun semuanya, ucap penjaga itu menggunakan megapone. Sang buruh pun segera turun dengan wajah ceria, lalu mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, bodyguard itu lalu menyerahkan makanan pada mereka satu persatu beserta minumannya, tak lupa pula penjaga itu juga dikasih bodyguard itu. Terima kasih ya makanannya, semoga tambah rezekinya, ucap salah satu dari mereka. Terima kasih ya Mas, ucap penjaga itu tersenyum senang. Bodyguard itu mengangguk. Silahkan dimakan sekarang Pak, biar foto untuk jadikan dokumen agar bos saya percaya, alibi bodyguard itu. Iya, Masnya juga makan, ucap penjaga itu. Kami sudah makan Pak, ucap bodyguard itu. Baiklah kita makan ya Mas, ucap penjaga itu lalu mereka semua membuka nasi kotak itu. Melihat makanan di depannya beberapa orang meneteskan air matanya. Terharu karena masih ada orang baik yang memberikan mereka makanan, lalu mereka mulai memakannya dengan perasaan senang dan bahagia. Tak lupa pula doa yang mereka panjatkan dalam hati,
agar orang mengasih mereka makanan diberi kemudahan. Dua bodyguard itu melihatnya pun iba, karena mereka tahu orang yang ada di depannya adalah orang tak mampu. Untuk makan sehari-hari pun susah, karena tak mau hanyut suasana sedih. Dua bodyguard itu mulai memfoto mereka semua. "Pak, kita pergi dulu ya," ucap bodyguard itu pada penjaga saat sudah selesai mengambil foto. "Iya, terima kasih banyak ya Mas makanannya," ucap penjaga itu. Bodyguard itu mengangguk lalu bodyguard itu mengangkat tangannya, tanda jika mereka pamit pergi. "Terima kasih atas makanannya Mas," ucap mereka semua. Lalu bodyguard itu keluar area pembangunan berjalan ke arah mobil Irene. "Selamat siang bos," ucap dua bodyguard itu. "Apa sudah beres?" ucap Irene menatap mereka. "Sudah bos," ucap bodyguard. "Kalian ambil makanan kalian, kita makan sama-sama di sini," ucap Irene. "Tapi bos," ucap bodyguard itu kaget karena biasanya orang di luaran sana akan merasa enggan jika harus makan dengan bawahannya. "Cepat," ucap Irene menatap tajam mereka. "Kita makan di bagasi saja bos," ucap bodyguard takut. Bagasi mobil Irene lumayan luas ya guys, jadi cukup untuk dua orang berbadan besar. "Terserah kau saja," ucap Irene, lalu mengambil 3 kotak makanan di belakangnya, dan membagikan 2 makanan itu pada sopir dan asisten L. "Terima kasih Non, Miss," ucap Pak sopir dan asisten L. Lalu mereka mulai makan bersama di dalam mobil yang terbuka.